walaupun kita hidup dalam dunia digital, banyak orang-orang yang kemudian masih minim informasi. Di dunia desa itu banyak teman-teman anak-anak yang kemudian masih belum pegang HP nih, masih belum. Sehingga memang harus ada siasat dari teman-teman FKMSP bahwa bagaimana caranya. Ini adalah salah satu ketum FK MSB ya. Ini kan sekarang itu kan menjadi ketum itu tidak mudah, perlu tantangan. Bisa diceritakan sih bagaimana menjadi seorang ketum itu di sebuah organisasi santri? Baik, pertama yang ini saya sampaikan adalah perihal karena memang adalah sebuah amanah ini, dan ini menjadi kewajiban bagi seorang ketua umum. Dan kalau dibilang enak, saya merasa enak sekali dan nyaman sekali itu jadi ketua umum. Okay. Karena memang kalau saya ibaratkan ya, semisal nih saya hidup di Jogja sekarang, bisa jadi kehidupan saya itu nggak sedekat sekarang dengan pondok pesantren seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat saya terpilih jadi ketua umum di Kongres ke-11 di Sampang. Alhamdulillah saya semakin dekat dengan pondok pesantren, dan itu salah satu hikmah yang kemudian bisa saya ambil selain banyak pengalaman yang kemudian bisa saya petik dalam berproses di tubuh organisasi FKMSB seperti itu. Kalau bicara perjalanan, saya merasa aman dan lancar, dan kalau saya berorganisasi saya selalu ambil biasa. Tidak terlalu ambisius lah seperti itu, dijalani dengan biasa. Ada persoalan kita selesaikan bersama, sehingga memang ketika ada persoalan tidak hanya saya yang berpikir, tapi ada pengurus yang kemudian juga berpikir bagaimana cara menyelesaikan persoalan seperti itu. Oke, ini kan butuh istilahnya tantangan sangat luar biasa ya, dari berbagai wilayah, berbagai DPW dan sebagainya. Apa yang dilakukan ketika ada satu problem atau permasalahan di organisasi santri itu? Sekarang kan masih pandemi ya, otomatis ketika saya ada undangan itu biasanya saya hadir secara langsung, ada juga biasanya saya hadir ke pelantikan itu secara virtual. Dan banyak katakanlah semacam keluh kesah saya. Jadi ada teman pengurus wilayah yang chat saya, curhat sama saya, nanya, gimana Pak Ketum, kemarin kok pelantikan di wilayah ini hadirnya secara virtual, kok di wilayah satunya sampean hadir secara langsung gitu kan. Karena memang terkadang memang teman-teman itu menyampaikan undangan itu secara mendadak kadang, sehingga memang saya tidak ada persiapan untuk pergi ke wilayah itu, dan kemudian teman-teman itu merasa saya dianaktirikan, padahal kan tidak kan, padahal tidak. Saya tetap semua wilayah saya anggap sama, nggak ada anak tiri, semuanya sama. Walaupun saya nggak hadir, tuh konteksnya itu sama, saya sama-sama melantik, sama-sama memberikan arahan kepada teman-teman wilayah seperti itu. Kalau tantangan hari ini memang di organisasi, khususnya di katakanlah entah di pusat ataupun di wilayah, dalam konteks COVID-19 ini kita sadari bahwa organisasi itu harus survive. Kalau awalnya kita itu melaksanakan acara secara tatap muka, sering kita melaksanakan acara tatap muka, cuman setelah COVID ini kita dipaksa untuk mengubah kultur dalam agenda dalam sebuah organisasi. Makanya kita sering beralih kepada sistem webinar, yang kemudian teman-teman bisa melaksanakan agenda di rumah masing-masing, nggak harus pergi ke satu lokasi. Karena memang keadaannya memang seperti ini, COVID-19 itu sudah semacam, apalagi ada PPKM gitu kan, yang kemudian bukan menjadi sebuah hambatan bagi organisasi, cuman itu menjadi sebuah celah bagi kita. Kita punya strategi nggak, katakanlah, untuk survive dalam keadaan COVID-19 ini. Oke. Ini kan di era pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya. Apa program unggulan dari Pak Ketum ini setelah kita kan sebelum menjadi ketum itu kan seharusnya punya visi besar,
yang kita berikan kepada DPW, kepada santri, kepada bangsa dan negara, kira-kira apa? Pertama seperti ini, saya sebelum nyalon jadi ketua umum kan kami sudah menyusun secara rapi, secara detail persoalan visi misi apa yang kemudian saya akan bawa ke tubuh FKMSB pusat seperti itu. Poin pertama yang saya bawa adalah tentang internasionalisasi. Jadi kan sebelum kepengurusan saya, kan sebelumnya kan di masanya ketum sebelumnya kan ada juga kepengurusan seperti itu. Cuman di kepengurusan saya mencoba melebarkan sayap FKMSB. FKMSB kan dari sebelumnya kepengurusannya masih tingkat lokal, artinya masih di Indonesia. Makanya teman-teman punya inisiatif, visi misi saya itu membawa FKMSB ranahnya ke lebih internasional wilayahnya. Makanya kemarin pas harlahnya FKMSB, miladnya FKMSB, kami deklarasi dua wilayah. Pertama itu ada wilayah Arab Saudi, itu wilayah internasional istimewa. Yang kedua itu ada wilayah Malaysia. Dan alhamdulillah itu sudah tercapai satu visi dari apa yang dibawa oleh saya dan juga teman-teman dari tim yang kemudian mengusung saya untuk jadi ketua umum seperti itu. Terus poin yang kedua adalah persoalan digitalisasi. Jadi memang karena memang adalah eranya sekarang era digital, maka mau tidak mau kita harus imbang. Kalau santri dikenal dengan tradisi kaum sarungan, artinya kita tidak menghilangkan kultur yang lama. Cuman hari ini mari kita buat kehidupan yang kemudian mengharuskan kita untuk hidup dalam kultur yang baru. Semisal kita dalam dunia digital, selama 1 tahun saya itu konsep program kerja saya seperti ini. Selama 1 tahun saya itu buat agenda nih, bagaimana arah dari kader-kader FKMSB. Dulu saya ingat pas Hari Santri Nasional, saya mencoba buat agenda itu semacam lomba sastra, cipta puisi, dan juga lomba-lomba yang lain. Saya ingin mencoba nih, bagaimana kualitas teman-teman FKMSB kalau dibandingkan dengan teman-teman di luar FKMSB. Saya coba buat lomba, ternyata teman-teman FKMSB itu malah mayoritas juara di agenda itu, di acara itu. Artinya saya simpulkan bahwa bagaimana seharusnya karya dari teman-teman yang memiliki kualitas dalam hal literasi itu tidak hanya dinikmati oleh teman-teman FKMSB. Artinya kita memanfaatkan dunia digitalisasi, literasi digitalisasi mari kita manfaatkan, sehingga memang pada acara selanjutnya kami launching media. Namanya kalau media FKMSB itu media FKMSB online. Jadi menampung semua karya dari teman-teman FKMSB, dari semua kader, dari semua wilayah dalam konteks keislaman, dakwah, literasi, sastra, dan semuanya kami himpun. Hingga kemudian yang mengkonsumsi bacaan karya dari teman-teman itu tidak hanya teman-teman FKMSB aja, tapi dibaca oleh masyarakat secara umum. Itu. Terus yang selanjutnya, banyak program-program yang kemudian tidak bisa kami selesaikan selama 1 tahun. Dan salah satu program yang sangat istimewa adalah perihal pertama adanya agro education. Jadi saya membangun pola kerjasama sama kepala desa ada di daerah Madura itu membuat agro education. Kalau sampean kan sudah tahu nih kalau orang Madura itu kalau kita lihat dalam sistem pertanian ya. Kalau dikasih tahu itu malah ngeyel. Jadi dia konsepnya ya saya mau konsep saya sendiri, wong saya lebih lama kok dalam dunia pertanian sampai 20 tahun, 25 tahun itu kan. Jadi konsep agro education adalah kami menyediakan perpus dan di depannya itu memang sudah ada lahannya. Kalau bahasa Madura itu tanah cato kan, tanah cato. Dan itu perpus itu diisi dengan bagaimana cara menanam dengan baik dan kita praktekkan di tanah cato itu. Sehingga memang ketika hasilnya maksimal, saya kira teman-teman orang-orang Madura yang kemudian masih egois dengan konsepnya sendiri itu mungkin bisa belajar di sana. Oh ini loh cara menanam tembakau dengan baik. Oh ini loh cara menanam pohon dengan baik. Itu konsep agro education. Yang kemudian program ini tidak bisa kita selesaikan selama satu tahun tidak. Cuman perlu semisal di tahun terakhir, saya kan sekarang tahun terakhir nih. Udah 1 tahun saya menjabat, insya Allah
tahun terakhir ini saya akan selesaikan yang namanya agro education. Sehingga masyarakat bisa bermain ke sana, masyarakat bisa belajar ke sana dan menikmati nih. Oh, ini hasilnya ketika kita menanam sebuah konsep yang sesuai dengan dunia pertanian lah, lingkup dunia pertanian seperti itu. Terus yang selanjutnya, salah satu program kerja yang kami bangun adalah karena memang di tubuh FKMSB ini kalau kita bicara masalah organisasi, yang pasti kita butuh dana lah. Soalnya kita butuh dana. Dan teman-teman FKMSB harus punya siasat bagaimana FKMSB itu menghasilkan, punya yang namanya semacam usaha. Dan kami sudah punya siasat untuk membuat yang namanya usaha parfum. Dan itu sudah prosesnya sudah 40%. Selama 1 tahun kami memproses, kami mulai komunikasi gimana cara kami dapatkan kerjasama untuk mendapatkan sumbangan dana dari beberapa alumni. Kami sudah mulai komunikasi perihal itu, sehingga berjalannya sekarang 40%. Dan semoga di 1 tahun kepengurusan ini, semoga FKMSB memiliki usaha yang kemudian bisa membantu terhadap wilayah-wilayah dan juga pengurus pusat. Kalau semisal bepergian kepada wilayah-wilayah, ada acara pelantikan, bisa saja nanti usaha ini bisa membantu meringankan beban dari teman-teman seperti itu. Terus misi yang selanjutnya itu berkaitan dengan ada FKMSB Back to Pesantren. Jadi memang selain kami buat agenda di luar, kami tetap tidak lupa bahwa kami itu lahir dari pondok pesantren, dari persatuan alumni. Makanya kemarin kalau ada satu wilayah yang kemudian dia itu mayoritas itu prodinya itu dunia kesehatan. Jadi makanya konsennya dalam dunia kesehatan, teman-teman konsultasi sama saya, gimana Mas Pak Ketua kalau ada acara nih di pondok pesantren, semisal tentang dunia kesehatan, tentang tes golongan darah. Alhamdulillah pada bulan Mei kalau nggak salah itu teman-teman dari satu wilayah, saya nggak mau menyebut wilayahnya ya, takutnya terjadi ini lagi gitu kan. Ada satu wilayah membuat acara tes DNA darah dan juga bicara soal dunia kesehatan dalam lingkup pesantren. Itu pada tanggal bulan Mei dulu. Ada teman-teman wilayah yang hadir ke sana. Dan selanjutnya kami juga ingin melihat mengoreksi beberapa kekurangan yang ada di tubuh organisasi, termasuk semisal dalam jenjang kaderisasi nih. Karena memang di FKMSB itu kaderisasinya masih tingkatnya itu masih PAB, pengadilan anggota baru, tidak ada jenjang kaderisasi yang selanjutnya. Maka di kepengurusan ini insya Allah awal tahun kami akan persembahkan di ulang tahunnya hari lahirnya FKMSB itu akan melaksanakan PAL, pelatihan anggota lanjut. Jadi kita tidak hanya stagnan di pelatihan anggota baru di jenjang 1 kaderisasi, tapi kita akan melangkah ke kaderisasi yang selanjutnya, yang kemudian ini akan lebih komplit, akan materinya lebih ngena, sudah bicara soal lapangan, strategi lapangan nanti seperti itu kalau dari visi misi yang kemudian saya bawa untuk FKMSB. Oke. Dunia sekarang itu kan dunia online ya. Kita pesan baju aja kita harus online, harus harus melalui beberapa tahap verifikasi dan sebagainya. Di FKMSB itu ada nggak kira-kira yang bisnis itu diwadahi? Artinya saya punya produk nih, parfum, saya punya produk satunya jual baju. Bagaimana kalau dijadikan satu toko yang sekiranya itu bisa di online? Itu ada nggak kira-kira seperti itu? Kalau untuk bisnis parfum kan kebetulan kan teman saya itu pengurus pusat juga ya. Sekarang aktif dan juga punya toko di Shopee. Toko Shopee itu kan buat beberapa toko, banyak malah tokonya. Dan teman-teman bilang kita tidak hanya membranding ataupun menjual parfum kami itu secara di toko biasa. Cuman mari kita lihat keadaan sekarang. Yang terjadi sekarang adalah banyak orang itu maunya instan. Jadi kan saya ada di rumah nih, saya merasa lapar, karena saya malas keluar, maka saya mesen di Shopee Food itu kan. Kan orang-orang sekarang kebanyakan kan instan nih. Jadi kalau butuh parfum mungkin cek di toko-toko parfum, bisa secara online. Udah disiasati sama teman-teman pengurus. Artinya kalau
Biar apa? Biar teman-teman alumni yang kemudian tidak bisa datang ke kantornya bisa pesan melalui toko secara online. Dan apa? Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kami kan alumni pondok pesantren nih. Dan secara tidak langsung banyak teman-teman yang kemudian hidup di beberapa wilayah yang kemudian bersentuhan langsung dengan kultur yang berbeda. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa memang kita jangan sampai menghilangkan tradisi kita. Saya sekarang insya Allah akhir tahun ini akan meluncing rumah baca. Jadi rumah baca itu sementara yang desa yang telah terverifikasi, yang telah mau untuk kami buat rumah baca itu masih 4 desa. Pertama itu ada di rumah saya Pasanggar, yang kedua itu ada di desa Ampender. Saya bilang, walaupun kita hidup dalam dunia digital, banyak orang-orang yang kemudian masih minim informasi. Di dunia desa itu banyak teman-teman anak-anak yang kemudian masih belum pegang HP nih, masih belum. Sehingga memang harus ada siasat dari teman-teman FKMSB bahwa bagaimana caranya teman-teman FKMSB itu membantu katakanlah warga negara Indonesia, karena memang tugasnya mahasiswa, tugasnya masyarakat Indonesia sama-sama mencerdaskan kehidupan berbangsa kan, seperti itu. Sehingga memang 4 desa ini kami akan launching rumah baca, konsepnya seperti ini. Kalau sekarang itu kan teman-teman nggak kayak dulu lah semangatnya, adik-adik itu biasanya cenderung main sendiri, main HP sendiri. Konsep dari kami itu seperti ini. Kami sudah kerjasama dengan pemuda. Jadi rumah baca itu akan diletakkan di balai. Cuman setiap setengah bulan akan dilaksanakan rumah baca berjalan, artinya perpus berjalan. Jadi setiap setengah bulan kami pergi ke sekolah-sekolah, akan bawa beberapa buku yang kemudian akan disosialisasikan kepada teman-teman yang sekolah entah itu MA ataupun SMP. Jadi kalau teman-teman rumah bacanya itu diletakkan di satu tempat, saya kira siswa dan siswi itu nggak akan ke sana. Makanya perlu siasat dari teman-teman FKMSB untuk menghadirkan perpus berjalan. Jadi kita sewakan, dan setiap 1 bulan 2 bulan kami adakan acara semacam sekolah literasi, sekolah menulis, sekolah kepemimpinan, sehingga memang teman-teman itu tidak bosan dalam menjalankan aktivitasnya gitu. Karena teman-teman sekarang itu kalau terlalu fokus belajar ya bosan juga gitu kan. Perlu adanya cara baru yang kemudian bisa membuat adik-adik kita itu merasa nyaman dalam menjalankan sebuah kehidupan dalam katakanlah dalam dunia pendidikan seperti itu. Oke, ada nggak kira-kira yang bisa diajak bekerja sama dengan dinas pendidikan? Yang kemudian yang tadi ada pertanian, bagaimana cara kita mengelola pertanian itu di masyarakat, atau bisa bekerja sama dengan dinas pertanian atau dengan pemerintah setempat. Kalau agroeducation kan konsepnya kan kita ada buku, di depannya ada contoh lapangan seperti itu. Kita masih kerjasamanya sama pemerintah desa, aparat desa. Kami nggak ke dinas pertanian. Cuman nanti ini akan menjadi kalau semisal ini terrealisasi, ini akan menjadi semacam gebrakan yang sangat besar lah, gebrakan yang sangat besar. Artinya bukan kami katakanlah yang ke sana, tapi dinas bisa jadi ke lahan kami yang namanya agroeducation, melihat perkembangan yang kemudian ada di tanah itu, katakanlah dalam konsep dunia pertanian. Oh ini loh caranya, nanti bisa saja ada kunjungan dari dinas. Setelah itu mungkin akan ada katakanlah kerjasama, dan itu bisa jadi tidak hanya di satu tempat, nanti di beberapa desa bisa saja akan dimuat yang namanya agroeducation seperti itu. Kalau semacam rumah baca, kami masih belum melaksanakan kerjasama dengan dinas pendidikan. Kami masih memanfaatkan internal kita karena kebetulan alumni kita banyak yang punya karya, dan kader-kader kita itu banyak yang punya buku, makanya kami minta secara individu gitu loh, Bu. Karena memang kalau materi buku-buku pendidikan saya kira sudah banyak di sekolah. Kami butuh buku-buku yang segar semacam novel, cerpen yang kemudian akan menghidupkan retorika dari adik-adik kita yang masih sekolah di SMP dan MA seperti itu. Kami masih memanfaatkan kader kita, SDM kita untuk semacam kerjasama untuk
pengumpulan buku gitu loh, masih belum ke dinas-dinas, kecuali ke penerbitan. Kalau ke penerbitan kebetulan kami sudah melakukan kerjasama di Jogja seperti itu. Oke. Ini menarik sekali ya, yang tadi ketika berbicara tentang bisnis atau usaha dari FKMSB itu, kadang kebanyakan dari anggota itu kan kalau sudah punya apa istilahnya produk nih, biasanya kan, oh ya udah ngutang dulu sih. Biasanya kan seperti itu. Biasanya DPW telepon, saya minta 1 pak tapi ngutang dulu nih. Jadi ini siasat ini bagaimana? Ini kan usaha nih. Kalau usaha itu kita harus tega sebenarnya. Jadi walaupun memang katakanlah dalam satu organisasi, satu wilayah yang kemudian ngutang dan punya potensi itu sebesar lama bayarnya, itu kan mandek juga nih usaha kita, kan berdampak terhadap usaha kita nih. Saya selalu semacam diskusi sama Kak Umam, itu salah satu yang punya Bento Group Indonesia, yang punya kafe di Jogja. Dan tidak hanya di Jogja, sekarang sudah seluruh Indonesia, bahwa memang dalam dunia usaha kita harus tega nih. Nggak ada teman. Kalau kita masih mikirnya teman, saya mau pinjem nih, mau beli parfumnya, cuman masih mau ngutang itu kan. Itu menjadi kebiasaan tersendiri nih, apalagi kita sebagai alumni santri. Cuman yang perlu kita sadari ya sudah, kalau kita dalam berbisnis, bisnis ya bisnis. Ya teman ya kita teman, seperti itu. Kalau dalam dunia usaha, mohon maaf, semisal kalau ngutangnya itu nggak jelas ya kami nggak akan kasih gitu. Kalau dalam dunia bisnisnya, tapi kalau dalam dunia pertemanan ya kita tetap teman lah. Oke, sangat luar biasa ya, menarik. Kalau kira-kira sih sebenarnya kalau omset dari parfum itu kira-kira berapa? Kalau untuk omset kan ini kan masih 40% nih. Artinya yang kami lakukan sebenarnya mencari dana, pola kerjasama yang kemudian bisa digunakan oleh teman-teman pengurus FKMSB untuk semacam beli parfum untuk didistribusikan ke beberapa wilayah. Kalau untuk omset sebenarnya masih belum clear nih. Konsepnya omsetnya itu gimana masih belum jelas. Karena memang ini masih 40%, yang kami kerjakan masih 40%, yang kemudian kita belum melaksanakan fakta di lapangan itu seperti apa. Karena memang yang konsen di sana itu divisi ekonomi di tubuh FKMSB. Yang merancang proposalnya seperti ini, pola kerjasama seperti ini di divisi ekonomi seperti itu. Apa tantangan santri, khususnya santri Banyuanyar ya, FKMSB di era sekarang? Karena memang begitu banyak kalau dalam organisasi lain itu organisasi FKMSB misalnya, banyak yang nggak begitu itu aja programnya, ngumpul itu aja di base camp. Ngapain kita ikut itu? Biasanya kan ada santri yang berpikiran seperti itu, dan bahkan jauh dari organisasi. Bahkan tidak mau walaupun diajak untuk bergabung di organisasi, terus kemudian nggak mau. Ngapain gabung di sana? Sudah lama, saya sudah mondok lama-lama begitu kan. Kira-kira apa tanggapan? Sebenarnya itu sudah kami sejak 2017 kami sudah menghadapi persoalan yang seperti itu nih. Saya kan dulu pernah jadi ketua wilayah di FKMSB Jogja kan. Banyak teman-teman yang kemudian tidak tinggal di base camp itu kan, cuman tetap kami ajak dia, kalau nggak mau ya sudah lah, mungkin mereka punya tempat yang lain di base camp. Cuman seperti ini, yang perlu kita pertahankan, tantangan kita hari ini adalah perihal tradisi kita sebagai santri. Saya lebih enak loh ketika tinggal di base camp. Karena apa? Hampir setiap malam kami itu ngaji Quran. Setiap minggu malam Jumat kita itu tahlil bersama. Itu salah satu tradisi pesantren yang kemudian gak boleh hilang walaupun kita ada di luar. Semisal ada di Jogja, ada di Malang, ada di Jakarta, ada juga wilayah lain. Tradisi seperti itu jangan sampai hilang. Cuman kita nggak boleh ketinggalan juga nih, walaupun kita disebut dengan kaum sarungan, kaum santri sarungan. Banyak kok teman-teman santri sekarang yang kemudian punya peran yang besar, katakanlah dalam dunia pemerintahan nih. Coba kita sekarang kaji apa undang-undang yang disahkan oleh presiden, Perpres
terkait dengan dana abadi pesantren. Itu kan menunjukkan bahwa banyak alumni yang kemudian hidup ataupun ada di parlemen, di DPR, di gedung DPR, di legislatif. Buktinya sekarang undang-undang itu tuh tembus tentang dana abadi pesantren. Artinya apa? Walaupun kita setiap malamnya itu kita ngaji Al-Quran, setiap minggunya kita tahlilan, kita tidak pernah lupa membaca buku-buku yang kemudian disajikan. Kita beli di beberapa toko buku yang kemudian kita baca dan kita membangun wawasan dari sana itu kan. Kalau kita masih dengan, artinya gini, tradisi yang lama tetap kita pertahankan dan mari kita gali tradisi-tradisi yang baru yang kemudian berdampak positif terhadap organisasi, katakanlah di tubuh FKMSB seperti itu. Oke. Di base camp itu kan biasanya kan kalau ngumpul bareng, makan bareng, masak bareng, walaupun ikannya ikan tahu, ikan tempe dan sebagainya, itu nikmatnya luar biasa daripada kita sendirian jauh dari teman makannya ikan ayam dan sebagainya. Itu menjadi lebih nikmat kita kumpul, kita makan bersama, masak bersama, itu menjadi sejarah bagi kita ya. Saya kan juga hidup di dunia pesantren, juga menjadi santri. Ini nih yang menjadi kendala dari dari anggota yang memang terlalu fanatik. Ya, terlalu fanatik. Ngapain sih di situ aja? Mending saya di organisasi inilah, yang penting kita bisa makan, bisa hidup. Padahal dia numpang tidur, numpang makan atau sebagainya. Ini menurut Pak Ketum gimana? Pertama memang kalau bicara pelayanan dalam berorganisasi, saya kira teman-teman alumni yang mau kuliah di luar, yang menampung itu pasti teman-teman alumni sendiri, organisasinya. Kalau katakanlah IMABA, yang menampung pasti teman-teman IMABA. Kalau FKMSB yang menampung itu teman-teman FKMSB ini. Mulai dari BIMTES, kita bimbing mereka sehingga lulus. Tapi terkadang karena memang teman-teman sering keluar dan bergaul dengan teman-teman yang ada di luar, kadang memang 1 sampai 2 orang itu kadang punya pikiran seperti itu. Ngapain saya di FKMSB ini? Itu kan pertanyaan kan. Padahal nih Mas, gini. Sejak saya hidup FKMSB, saya melihat nih teman-teman yang kemudian jauh dari FKMSB, kadang memang prosesnya itu malah nggak stabil. Kalau saya lihat nih banyak teman-teman yang dekat dengan FKMSB dan kontribusinya itu besar kepada FKMSB, proses dalam dunia organisasi, entah di internal FKMSB ataupun organisasi ekstra, itu biasanya stabil dan maksimal prosesnya. Karena apa Mas? Gini loh, di FKMSB itu kita bicara soal organisasi nih, bicara soal semisal pengabdian. Kita nggak punya pikiran bahwa kita mau hidup di FKMSB, tidak. Murni kita berorganisasi. Bagaimana caranya kita berorganisasi dengan baik, menyalurkan ide-ide, menyampaikan ide-ide dalam satu kumpulan, dalam rapat, itu kita diajari di tubuh FKMSB. Sehingga memang ketika kita berproses di FKMSB itu maksimal, maka ketika kita proses di luar itu kita lebih enak. Bergaulnya kita lebih nyambung. Karena apa? Kita punya kebiasaan yang baik yang ada di tubuh FKMSB ini. Kalau semisal teman-teman katakanlah menjauh dari FKMSB, ada yang menjauh 1-2 menjauh dari FKMSB, saya kira perlu dipikirkan lagi seperti itu. Karena memang dia ke Jogja, nyampe ke Jogja dikasih kontrakan gratis, tapi kalau makan nggak gratis ya. Kalau kontrakan gratis, baca buku gratis untuk teman-teman itu kan, masa ketika kenal sama orang lain dia tiba-tiba mau keluar, kan tidak. Saya kira sedikit lah, hampir kalau di FKMSB hampir 2%-an lah dari semua wilayah itu. Hampir ada yang tidak ada, malah lebih nyaman di FKMSB. Karena gini Mas, saya kan di FKMSB kan saya hidup selama 7 tahun. Iya. Sudah 7 tahun dari sekarang. Saya sekarang semester 13. Masih belum lulus-lulus kan. Jadi saya bisa dikatakan kalau bicara soal FKMSB, katakanlah FKMSB wilayah, saya sudah hampir paham seperti itu bagaimana karakter dari teman-teman, karena saya sudah mau 7 tahun berproses di FKMSB. Sehingga memang rasa nyaman dalam berorganisasi itu saya kira berbeda loh. Di ekstra
itu nyamannya seperti ini, di FKMSB itu nyamannya berbeda. Kan mayoritas kan orang Madura nih Mas, santri apa alumni Banyuanyar nih. Jadi bercandanya itu beda. Kalau hidup sama teman-teman organisasi luar kan kita menggunakan bahasa-bahasa nasional. Otomatis kan kita nggak bisa belak-belakan Mas, karena kita salah dalam berbahasa itu kan. Rasa nyamannya itu ketika kita berkumpul, bercanda, makan bersama. Kalau bahasa Maduranya itu coka-coan, itu lebih ngena banget seperti itu. Kalau dulu Mas saya kan hidup di Jogja, banyak cerita nih. Banyak cerita dari beberapa senior yang bisa kita ambil manfaatnya dan juga kita bisa ketawa ngakak nih. Semisal nih, kalau di sini kan mungkin ada Trans Surabaya ya. Ada di halte-halte itu kan. Kalau di Jogja kan ada Trans Jogja. Jadi dulu itu ada kakak tingkat saya nih. Dia mau pergi ke Malioboro mungkin kan, mau jalan-jalan gitu kan. Dia itu ada di jalan, orang-orang minta berhenti kan, Trans Jogja itu kan ada haltenya nih. Dia, Mas saya mau ikut, saya mau ke Malioboro. Trans Jogjanya itu nggak mampir. Nah setelah itu mereka bingung nih, bingung dia pergi ke haltenya itu kan, duduk santai. Nah tiba-tiba bisnya itu Trans Jogjanya itu berhenti tanpa dipanggil sama temen-temen gitu loh kan. Itu kan lucu. Sudah ada halte tapi masih keluar di jalan. Minta berhenti mas mau ikut katanya. Cerita-cerita yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya lah. Banyak cerita-cerita lucu yang kemudian bisa diceritakan kepada adik-adik kita. Mungkin itu sih. Kalau tantangannya sih gini, kita pertahankan tradisi yang lama yang kemudian masih baik, dan mari kita membiasakan kepada tradisi-tradisi yang baru seperti itu. Kalau sekarang kan kita dakwahnya kan sudah jarang nih mas, dakwah secara tatap muka. Sekarang lebih kepada dakwah dalam konteks dunia digital. Ada ustadz sekarang, ustadz YouTuber sekarang kan sudah banyak ustadz YouTuber itu mas. Jadi kita kalau mau belajar sekarang apa definisi dari agama nih, kita sudah nggak kitab lagi, langsung kita buka Google definisi agama itu apa, itu kan lebih simpel. Cuman kan ya harus punya kalau bahasanya kalau santri itu silsilah yang jelas lah, sanad. Jangan sampai kita hanya sekedar cari di Google, ini jawabannya. Kalau sanadnya nggak jelas ya bisa jadi menjadi persoalan. Itu mas. Oke. Menjadi seorang ketum FKMSB itu kan pertama punya moralitas yang kuat, mentalitas yang kuat. Yang terakhir itu kadang harus punya finansial yang baik. Ini kan kalau dihubungkan dengan kita itu misal di wilayah ada pelantikan, kita harus hadir sebagai ketua umum. Ada acara harus hadir. Itu kan dari uang pribadi kita. Ya, apa tanggapan ini Pak Ketum ini? Kalau saya sih gini mas, saya kan di FKMSB ini niatnya mengabdi. Dulu saya di pondok itu kan mondoknya selama 3 tahun. Alhamdulillah di pondok saya dulu pernah jadi teacher. Jadi pernah jadi teacher bahasa Inggris dulu selama 2 tahun. Jadi mungkin itu pengabdian saya di pondok selama saya masih standby atau tidak di pesantren. Nah sekarang kan saya sudah keluar dari pondok. Saya jadi alumni pondok pesantren Banyuanyar, dan alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada pondok pesantren melalui FKMSB. Kalau bicara soal katakanlah finansial nih ya kalau saya sih kadang dikasih sama senior. Ya saya jujur mas, dikasih sama senior. Dan juga biasanya saya lebih banyak menggunakan, kalau ke wilayah itu menggunakan uang pribadi saya seperti itu. Dan itu nggak jadi persoalan. Saya kira itu cuma hanya sebatas menjadi koreksi dari kita. Bagaimana caranya kepengurusan yang akan datang, teman-teman yang jadi ketua umum, menjadi pengurus itu, persoalan ini, koreksi seperti ini harus selesai. Apa caranya? Semisal tadi yang disampaikan, usaha gitu. Murni mas. Ya kadang ada dari senior, kadang kebanyakan mayoritas itu pakai dana saya pribadi seperti itu, untuk pergi ke wilayah. Dan alhamdulillah kalau selama kita niatnya baik kepada FKMSB, kepada pondok pesantren, ngabdi kepada Banyuanyar, saya kira
banyak jalan yang kemudian diberikan oleh Tuhan kepada kita seperti itu Oke. kira-kira. Oke, ini menarik sekali ya. Kadang di DPW anak buah kita kadang minta ngopi Pak Ketum, ngopi bersama. Nah, kita itu enggan, mau bayar apa enggak kan ini kan punya pribadi kan, seorang ketum itu kan apa istilahnya mengayomi anak buahnya, walaupun kita dapat uang itu dari ngutang ke senior, itu kan lebih diberikan kepada anak buahnya. Nah, apalagi anak buahnya berpikiran, oh Pak Ketum itu pelit, cerai, jandeng madure, cerai dan sebagainya. Itu apa tanggapan Zubek? Ada kira-kira hal-hal seperti itu? Kalau saya segini Mas, saya kan berorganisasi kan teman-teman sudah paham. Saya itu berangkat dari orang yang katakanlah orang-orang biasa loh Mas. Saya bukan orang kaya. Saya kuliah di Jogja itu dulu jadi maba langsung kerja kok. Langsung kerja saya untuk membantu bebannya orang tua gitu kan. Kalau sekarang sih saya kalau pergi ke wilayah kalau punya uang ya traktir. Tapi alhamdulillah kok kalau saya pergi ke wilayah itu pasti ada uang gitu Mas. Jadi nggak mungkin saya pergi ke wilayah itu nggak bawa uang, itu kan nanti bahaya, itu bisa jadi blunder nanti kan. Tapi kalau saya jujur Mas, kalau saya nggak punya uang ya sudah saya nggak punya uang, adanya segini ya sudah saya adanya segini gitu. Dan statement seperti itu muncul. Kadang ada ketua umum pelit, tapi kalau semasanya saya nggak ada Mas. Saya masih belum mendengar. Apakah ini belum sampai, saya kurang tahu. Tapi pas saya isu-isu yang berkembang itu nggak ada nih ketum yang sekarang pelit gitu kan. Karena mungkin saya juga jarang juga kan ngopi sama teman-teman wilayah. Biasanya kalau ada undangan saya ngopi bareng kan, nggak sering Mas. Kalau di Jogja saya sering Mas ngopi setiap malam, malah sering sama teman-teman wilayah itu kan. Jadi alhamdulillah kalau isu-isu ketum itu pelit itu masih belum ada. Semoga ini nggak terjadi. Nggak terjadi. Oke. Karena saya seadanya Mas, ada segini sudah saya kasih segini. Gitu. Nggak usah terlalu katakan kalau posisi saya kan ketum nih. Gengsi dong kalau saya ngasih gini dan ini. Ya enggak lah kalau saya ini FKMSB kok. Kalau ada 100 200 ya udah kita kasih. Oke. Selama menjadi ketum sampai sekarang nih, punya hutang nggak? Jujur ya Mas. Ini kan pertanyaannya harus jujur. Ya jelas, saya masih punya hutang. Tapi nggak banyak Mas. Sedikit hutangnya. Ya, biasa lah, perlu ada pengorbanan lah dalam organisasi. Saya kira tidak hanya di tubuh FKMSB. Di organisasi luar pun kalau buat acara pasti ngutang dulu, dan pada akhirnya biasanya itu akan dilunasi seperti itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara-cara kita kerjasama lah, komunikasi katakanlah kepada alumni FKMSB itu kan banyak perlu komunikasi. Ya kalau saya jujur masih punya hutang seperti itu. Oke. Apa yang diberikan kepada ke pondok tercinta selain pengabdian menjadi seorang ketum FKMSB? Saya kan 2015 masuk Jogja Mas. 2017 saya diangkat jadi korwil. Dan konkretnya nih, kami setiap tahun itu kan ada sosialisasi kampus. Jadi biasanya kalau teman-teman wilayah itu biasanya bawa buku. Buku itu biasanya diberikan kepada perpustakaan pondok pesantren untuk menjadi fasilitas dan dibaca oleh santri. Biasanya konkretnya seperti itu Mas. Memberikan buku kepada perpus dan dibaca oleh santri-santri pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Selebihnya semisal bicara soal program kerja kami tetap FKMSB harus kembali kepada pondok pesantren. Semisal nih kemarin kami melaksanakan sekolah literasi ini. Jadi memang kalau kami tidak bisa memberikan katakanlah secara material atau barang, ya udah kita berikan secara pengetahuan seperti itu. Kita berikan ilmu pengetahuan, pengalaman kepada adik-adik pondok yang ada di pesantren Banyuanyar. Kita berikan pengalamannya. Kita adakan sekolah literasi. Banyak kok kemarin pusat juga menyelenggarakan, wilayah juga menyelenggarakan. Kebetulan ada FKMSB yang mayoritas itu dunia kesehatan, dia bicara soal bagaimana seharusnya hidup sehat dalam konteks
dunia santri. Itu kan salah satu apa gagasan yang kemudian diberikan kepada pondok pesantren seperti itu. Kalau berbentuk barang saya kira masih buku, Mas. Kalau gagasan, pengetahuan, pengalaman, alhamdulillah dari beberapa periode kami sudah melaksanakan itu. Oke, yang terakhir pesan apa yang mau disampaikan kepada anak muda yang ada di Indonesia, khususnya santri Banyuanyar? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah pertama gini, Mas. Sekarang kan eranya digital nih. Banyak informasi-informasi yang kemudian bisa kami akses. Dan informasi itu bisa saja itu bentuknya hoax, nggak jelas. Dan harapan saya untuk pemuda, katakanlah kader-kader FKMSB ataupun pemuda-pemudi di seluruh Indonesia itu perlu yang namanya semacam saringan. Jadi kalau informasinya itu nggak jelas, saya kira nggak perlu dikeluarkan lagi gitu kan. Karena memang akan menjadi blunder juga pada masyarakat. Misal nih sekarang yang terjadi kan eranya pandemi. Isu yang berkembang di media itu kan yang dilihat itu kan orang yang meninggal, Mas. Yang terjadi masyarakat itu merasa takut. Kan seharusnya media itu harus memfilter nih. Gimana kira-kira ya memang betul nih kejadiannya COVID, banyak yang meninggal dan informasinya itu harus stabil nih. Yang sembuh itu berapa ya monggo diflurkan nih. Kadang memang media itu kadang menakut-nakuti kita. Karena eranya kan era-era digital kan bahaya juga, Mas. Harapan dari saya informasi seperti itu harus ditampung dan disaring oleh pemuda. Terus yang selanjutnya adalah jangan jadi pemuda yang baperan, Mas. Sekarang kan zamannya zaman baper nih. Banyak sekarang kalau kita lihat pemuda sekarang biasanya momentum yang paling menarik itu ketika momentum politik nih. Karena beda pandangan politik, kadang kita bermusuhan. Sebenarnya itu nggak baik, Mas. Karena memang kalau jadi kalau jadi kader pemuda yang baperan itu nanti malah sedikit temannya, relasinya itu sedikit. Si A itu milih dia, si B milih orang yang berbeda. Ketika dia bertemu, dia nggak ngomong. Karena merasa beda pilihan politik. Makanya harapan dari saya jangan baperan lah, Mas. Untuk pemuda sekarang, pemuda yang akan datang, ya marilah kita hidup santai. Jangan baperan, kita nikmati kehidupan ini. Kalau sekarang kan tragis banget nih, Mas, apalagi kalau bicara soal dunia politik nih. Banyak kok orang-orang yang kemudian bermusuhan gara-gara politik, apalagi dalam satu keluarga itu bisa jadi gitu kan. Itu gara-gara mungkin dia masih baperan, Mas. Makanya jangan sampai kita jadi pemuda-pemudi yang kemudian punya khas pemuda yang baperan. Ya sudah, kita biasa aja. Habis pemilihannya sudah kita biasa aja. Kita punya hak masing-masing kok. Dalam dunia politik kita punya hak masing-masing, misal dalam kehidupan kita punya hak masing-masing. Cuman haknya itu tetap dibatasi oleh hak orang lain seperti itu. Artinya jangan sampai kelewatan. Itu aja. Itu sih. Yang penting pertama informasi itu disaring. Yang kedua harus jangan sampai jadi kader yang baperan. Oke. Yang terakhir satu kalimat untuk Khodari Podcast Rakyat. Satu kalimat itu keren. Oke. Tangannya begini. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.